Baik, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan proses komunikasi. Sebelum itu, apa sih komunikasi itu? Dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya kita itu akan melakukan sebuah komunikasi. Hal ini menjadi dasar kehidupan untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Secara etimologis, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Oleh karena itu, komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya menggunakan tanda, simbol, atau aturan semiotika yang diimplementasikan bersama. Nah, di sini ada fungsi komunikasi, di mana komunikasi itu melakukan 4 fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi. Yang pertama, ada pengendalian, motivasi, informasi, dan yang terakhir adalah pernyataan emosional. Yang pertama adalah pengendalian. Komunikasi itu berperan untuk mengendalikan perilaku anggota di dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para pekerja yang dipersyaratkan untuk diikuti. Ketika para pekerja mengkomunikasi pekerjaan terkait penyampaian dan keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka, atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi itu melakukan fungsi pengendalian. Nah, komunikasi secara formal juga mengendalikan perilaku ketika kelompok kerja menggoda atau melecehkan seorang anggota yang terlalu produktif. Maksudnya itu dan anggota lain dari kelompok itu yang terlihat buruk. Nah, mereka itu melakukan komunikasi secara informal dan mengendalikan perilaku anggota. Yang selanjutnya adalah motivasi. Komunikasi itu membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka itu dapat meningkatkan kinerja mereka. Kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, fungsi dari komunikasi adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi itu memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Nah, tadi itu adalah fungsi dari komunikasi, dan yang selanjutnya adalah proses komunikasi. Sebelum dilakukannya komunikasi memerlukan suatu tujuan, di mana suatu pesan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim akan mengodekan pesan atau mengubahnya menjadi bentuk simbolis dan meneruskannya melalui sebuah medium atau saluran penerima yang akan menguraikan isi kode tersebut. Hasilnya adalah perpindahan makna dari satu orang ke yang lainnya. Nah, tampilan tersebut itu menggambarkan proses komunikasi. Bagian utama dari model ini adalah yang pertama adalah pengirim, yang kedua mengodekan, yang ketiga adalah pesan, yang keempat saluran, yang kelima menguraikan isi kode, yang keenam adalah penerima, ketujuh kebisingan, yang kedelapan adalah umpan balik. Ini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Yang pertama, pengirim itu memulai suatu pesan dengan mengodekan pemikirannya. Pesan adalah sebuah tindakan aktual, produk fisik dari pengkodean pengirim. Ketika kita berbicara, mengucapkan ucapan adalah pesan. Nah, ketika kita menulis, maka tulisan itu adalah pesannya. Ketika kita melakukan isyarat gerakan, maka gerakan dari lengan dan ekspresi wajah kita itu merupakan pesan. Nah, saluran adalah medium melalui mana pesan-pesan itu akan berjalan. Pengirim memilihnya, kemudian menentukan apakah menentukan saluran yang formal atau informal.
Saluran formal ditetapkan oleh organisasi dan mengirimkan pesan yang terkait dengan aktivitas profesional dari para anggotanya. Mereka secara tradisional mengikuti rentan wewenang di dalam organisasi. Bentuk lainnya dari pesan seperti misalnya pribadi atau sosial yang mengikuti saluran informal, yang mana berlangsung secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Kemudian adalah penerima, adalah orang kepada siapa pesan itu akan diserahkan atau disampaikan. Yang pertama-tama harus menerjemahkan simbol ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Tahap ini adalah menguraikan isi kode dari pesan. Kebisingan mencerminkan hambatan dalam komunikasi yang memutarbalikkan kejelasan dari pesan. Seperti misalnya adalah permasalahan persepsi informasi yang berlebihan, kesulitan sematik atau perbedaan budaya. Nah, kaitan terakhir dalam proses komunikasi adalah lompatan komunikasi. Ini adalah lompatan umpan balik. Umpan balik itu sendiri adalah pemeriksaan mengenai seberapa berhasilkah kita dalam memindahkan pesan kita seperti yang dimaksudkan semula. Ini menentukan apakah pemahaman yang telah dicapai atau belum. Nah, tadi itu adalah fungsi dan proses komunikasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo. Untuk materi selanjutnya yaitu arah dalam komunikasi. Nah, arah dalam komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah. Yang kedua, komunikasi ke arah atas. Dan yang ketiga yaitu komunikasi lateral. Kita bahas yang pertama yaitu komunikasi ke arah bawah. Jadi komunikasi ke arah bawah ini adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat sebuah kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah. Para pemimpin kelompok dan para manajer menggunakannya untuk menugaskan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan prosedur, menunjukkan permasalahan yang memerlukan perhatian, dan menawarkan umpan balik. Nah, dalam komunikasi ke arah bawah ini, para manajer harus menjelaskan alasan mengapa sebuah keputusan harus diambil. Salah satu studi menemukan bahwa para pekerja 2 kali cenderung berkomitmen dengan perubahan ketika alasan-alasan yang melatar belakangi keputusan tersebut dijelaskan seluruhnya atau dijelaskan secara detail. Nah, penjelasan ini dapat meningkatkan komitmen pekerja dan mendukung keputusan. Banyak dari para manajer berpendapat bahwa untuk mengirimkan sebuah pesan agar tersampaikan hingga pekerja level bawah, cukup dilakukan hanya sekali saja. Namun, sebagian besar riset menyarankan bahwa komunikasi manajerial harus diulang beberapa kali dan melalui berbagai jenis media yang berbeda agar menjadi sangat efektif. Selain itu, permasalahan dalam komunikasi arah bawah ini adalah para manajer menginformasikan kepada para pekerja, tetapi jarang sekali meminta nasihat atau opini dari mereka. Suatu studi mengungkapkan bahwa hampir 2/3 dari para pekerja mengatakan bahwa bos mereka ini jarang sekali atau tidak pernah meminta nasihat mereka. Padahal, nasihat atau opini yang berbeda-beda ini akan sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi ke arah atas. Jadi komunikasi ke arah atas ini menuju kepada level yang lebih tinggi di dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Komunikasi ke arah atas membuat para manajer tetap waspada dengan apa yang dirasakan oleh para pekerja mengenai pekerjaan mereka, para rekan sekerja, dan organisasi secara umum. Para manajer juga bergantung pada komunikasi ke arah atas untuk gagasan-gagasan mengenai bagaimana kondisi dapat ditingkatkan. Nah, sekarang ini pekerjaan para manajer telah diperluas. Komunikasi ke arah atas akan lebih sulit karena para manajer menjadi kewalahan dan mudah terganggu. Untuk melakukan komunikasi ke arah atas secara efektif, pokok berita ini dikomunikasikan tidak hanya dalam bentuk narasi.
Berita utama harus didukung dengan hal-hal yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian arah komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi lateral. Jadi komunikasi lateral ini adalah suatu kondisi ketika komunikasi terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama. Para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Komunikasi lateral menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Beberapa hubungan lateral secara resmi diizinkan. Dan seringkali hubungan lateral ini secara informal menciptakan sirkuit pendek hierarki secara vertikal dan mempercepat tindakan. Nah, jadi dari sudut pandang manajemen, komunikasi lateral ini dapat menjadi baik ataupun buruk. Oleh karena jenis komunikasi yang lain berpegang dengan ketat pada struktur vertikal yang resmi, maka akan menjadi tidak efisien. Dan ini berbeda dengan komunikasi lateral ini yang terjadi dengan pengetahuan manajemen dan dukungan, sehingga sangat efisien dan lebih menguntungkan. Tetapi hal ini dapat menciptakan konflik-konflik disfungsional ketika saluran vertikal yang resmi telah dilanggar. Ketika para anggota langsung bicara ke atasan atau di sekitar atasan mereka untuk menyelesaikan segala sesuatunya, atau ketika para bos mendapati adanya tindakan-tindakan yang telah dilakukan atau keputusan-keputusan yang telah diambil tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, jaringan kelompok kecil yang formal, dan yang kedua, kabar selentingan atau gosip. Nah, kabar selentingan ini jaringan komunikasi yang informal. Kita bahas yang jenis pertama dahulu, jaringan kelompok kecil yang formal. Nah, pada jaringan ini ada 3 kelompok kecil umum yang masing-masing terdiri atas 5 orang, seperti gambar yang sudah disajikan pada slide ini. Nah, dalam gambar ini terdiri dari jenis rantai, roda, dan seluruh saluran. Nah, jenis rantai yang pertama, jenis rantai ini dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Nah, jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan ditemukan dalam ketiga level organisasi yang ketat. Kemudian jenis yang kedua yaitu roda. Roda ini bergantung pada sebuah sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Jenis roda ini menstimulasi jaringan komunikasi yang akan ditemukan pada sebuah tim dengan seorang pemimpin yang kuat. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jaringan seluruh saluran. Jaringan seluruh saluran ini memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Nah, jenis ini sering dicirikan dalam pelaksanaan tim yang dikelola sendiri, yang mana para anggota kelompok bebas untuk memberikan kontribusi dan tidak ada seorang pun yang mengambil peran sebagai pemimpin. Nah, untuk efektivitas tiap jaringan ini bergantung pada variabel dependen. Struktur dari roda memfasilitasi munculnya seorang pemimpin, sedangkan jenis jaringan seluruh saluran ini merupakan yang terbaik jika kita menginginkan kepuasan dari para anggota. Kemudian jenis rantai ini juga merupakan yang terbaik jika keakuratan merupakan hal yang terpenting. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua yaitu kabar selentingan atau gosip. Nah, kabar selentingan atau gosip ini adalah jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok atau organisasi. Meskipun rumor dan gosip dikirimkan melalui kabar selentingan yang informal, tetapi kabar selentingan ini masih merupakan sumber informasi yang penting bagi para pekerja dan para kandidat, yaitu para pekerja yang dicalonkan menerima promosi. Kabar selentingan atau informasi melalui perkataan mulut dari para rekan mengenai sebuah perusahaan memiliki pengaruh penting pada apakah para pelamar pekerjaan akan bergabung dengan organisasi atau tidak. Ketika terdapat ambiguitas dan di bawah kondisi yang menimbulkan kecemasan, maka rumor muncul sebagai tanggapan terhadap situasi yang penting. Kenyataan bahwa suasana kerja seringkali terdiri atas 3 elemen yang menjelaskan mengapa rumor berkembang dalam organisasi. Kerahasiaan dan persaingan yang umumnya menguasai seperti sekitar penunjukan bos-bos yang baru, relokasi kantor, perampingan keputusan, atau penyusunan kembali penugasan kerja akan mendorong dan menopang rumor-rumor pada kabar selentingan.
Suatu rumor akan terus ada hingga orang lain menginginkan dan ekspektasi yang menciptakan ketidakpastian terpenuhi atau kecemasan telah berkurang. Kabar selentingan ini juga merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, ini memberikan kepada para manajer perasaan moral terhadap organisasi mereka, mengidentifikasi permasalahan para pekerja yang dianggap penting, dan membantu memanfaatkan kecemasan pekerja. Kabar selentingan ini juga memenuhi kebutuhan dari para pekerja. Pembicaraan kecil menciptakan rasa kedekatan dan persahabatan di antara mereka yang berbagi informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai mode komunikasi. Mode komunikasi ini yang pertama ada komunikasi lisan. Sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, diskusi formal satu-satu, ataupun diskusi kelompok, serta rumor secara informal atau kabar selentingan merupakan bentuk yang terkenal dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, komunikasi lisan ini adalah kecepatan dan umpan balik. Kita dapat menyampaikan sebuah pesan verbal dan menerima tanggapan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kekurangannya adalah muncul ketika pesan yang harus melewati sejumlah orang. Karena pesan yang kita sampaikan ketika harus melewati sejumlah orang, semakin banyak orang, maka resiko terjadinya penyimpangan atas pesan yang kita sampaikan itu semakin tinggi, seperti itu. Next, contoh komunikasi lisan. Yang pertama ada rapat. Rapat adalah pertemuan yang bisa dijadikan formal maupun informal, meliputi dua atau banyak orang yang terjadi hampir dalam setiap kesempatan. Setiap pertemuan rapat adalah peluang untuk menyelesaikan segala sesuatu hal. Yang kedua ada video conferencing. Video conferencing memungkinkan para pekerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi yang berbeda-beda. Live audio dan video image dalam video conferencing memungkinkan kita untuk melihat, mendengar, dan berbicara dengan orang lain tanpa hadir secara fisik pada lokasi yang sama. Yang ketiga adalah telepon. Telepon adalah hal yang ada di sekitar kita sejak lama dan cenderung kita abaikan keefisiensiannya sebagai mode komunikasi. Komunikasi dalam telepon menawarkan banyak manfaat seperti pertemuan, dan begitu telepon berbunyi, kita akan berusaha untuk segera memberikan tanggapan. Panggilan telepon dapat berupa panggilan formal ataupun informal, dapat dijadwalkan ataupun spontan. Komunikasi melalui telepon waktunya lebih cepat dan mengurangi ambiguitas daripada di email. Akan tetapi, telepon ini lebih mudah terabaikan karena ketika kita tidak mendengar dering panggilan telepon, maka kita akan mengabaikannya begitu saja, seperti itu. Next, komunikasi melalui tulisan. Komunikasi melalui tulisan adalah komunikasi dengan cara menyampaikan tulisan baik dengan kata, huruf, ataupun simbol. Next, di sini saya memberikan contoh komunikasi melalui tulisan. Yang pertama ada surat. Dari semua bentuk komunikasi secara tulisan, menulis surat adalah hal yang paling kuno atau paling bertahan lama. Tidak dapat dikatakan dengan penulisan secara elektronik, kadangkala komunikasi jenis ini sulit ditemukan, dan dokumen tidak dapat dibuka kembali ketika program komputer mengalami perubahan. Yang kedua ada PowerPoint. PowerPoint merupakan mode komunikasi yang bisa dikatakan paling sempurna karena perangkat lunak untuk menggabungkan kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan sering digunakan bersamaan dengan presentasi lisan. Tetapi, daya tariknya sangat intuitif yang dapat berfungsi sebagai mode komunikasi utama.
Namun ada juga yang berpendapat mode ini dianggap terlalu umum dan seringkali disalahgunakan. Yang ketiga ada surat elektrik atau email. Penggunaan email ini sudah lama dan sangat luas. Sulit dibayangkan untuk hidup tanpa email. Pesan email dapat ditulis, diedit, dan disimpan dengan cepat. Email dapat didistribusikan kepada salah satu ataupun ribuan orang atau banyak orang dengan lebih mudah hanya dengan menekan satu tombol, meskipun beberapa perusahaan telah melarang fitur balas ke semuanya, seperti itu. Biaya pengiriman email pun juga lebih murah daripada harus mencetak atau mendistribusi pesan dengan brosur. Namun, email bukannya tanpa biaya ya. Ada pula perusahaan perangkat lunak yang rugi karena memproses email yang tidak penting, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat ada pesan singkat. Sama halnya seperti email, pesan singkat biasanya dilakukan via komputer. Ini merupakan teknologi yang tersinkronisasi. Artinya, kita perlu berada di sana untuk menerima pesan. Pesan singkat ini beroperasi seperti telepon tanpa mesin penjawab. Ketika kita hadir saat pesan singkat ini masuk, maka kita bisa langsung terlibat dalam percakapannya yang diketik secara online. Akan tetapi apabila kita tidak berada di tempat ketika pesan singkat masuk, maka akan hadir pemberitahuan bahwa ada yang ingin menghubungi kita. Tetapi kita tidak bisa langsung membalasnya, seperti itu. Next. Selanjutnya ada pesan teks atau lebih dikenal dengan SMS. Merupakan teknologi yang tersinkronisasi, tetapi pesan teks ini biasanya dilakukan via telepon seluler. Seringkali sebagai alternatif daripada panggilan telepon. Mungkin ketika sinyal tidak memadai gitu atau pulsa tidak mencukupi, maka SMS ini adalah alternatif lainnya. Yang keenam ada media sosial. Media sosial adalah sebuah situs web mengenai seseorang atau perusahaan. Sering digunakan karena efektif, efisien, dan mempunyai banyak keuntungan. Tidak ada satupun tempat yang memiliki komunikasi yang lebih ditransformasikan daripada kenaikan jejaring sosial atau media sosial ini, seperti misalnya Facebook dan Twitter. Dan bisnis mengambil keuntungan dari peluang hadirnya media sosial ini. Banyak organisasi yang telah mengembangkan aplikasi jejaring sosialnya yang mereka bangun sendiri, dikenal sebagai perangkat lunak perusahaan. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan itu memiliki halaman Facebook dan Twitter. Banyak juga media sosial lain sekarang ya, seperti Instagram. Yang selanjutnya ada blog atau singkatan dari weblog. Hampir sama seperti media sosial, yaitu sebuah situs web mengenai seseorang atau perusahaan. Salah satu keuntungan penggunaan komunikasi tulisan ini adalah karena weblog ini berwujud dan dapat dibuktikan atau dapat dijadikan sebagai bukti. Umumnya baik pengirim maupun penerima memiliki catatan komunikasi, seperti itu. Yang selanjutnya ada lainnya. Lainnya ini masih banyak contoh komunikasi melalui tulisan lainnya ya, seperti Pinterest, Flickr, Google+, dan lain-lain. Oke, next. Komunikasi melalui komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi gerakan tubuh, intonasi atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Komunikasi nonverbal ini sering kita gunakan ketika kita sedang
malas menjawab gitu, kita hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan seperti itu. Itu contoh nyatanya ya. Di sini saya juga memberi contoh komunikasi nonverbal. Next. Yang pertama ada ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena wajah ini kaya dengan ekspresi seperti itu. Dan ekspresi kita itu adalah cerminan dari suasana emosi kita saat itu gitu. Misalkan ekspresi senyum menandakan bahwa kita sedang bahagia, meskipun terkadang banyak yang tersenyum meskipun mereka sedang tidak bahagia seperti itu. Yang kedua ada kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya. Dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar hanya mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya, seperti itu. Contoh nyatanya dari kontak mata ini, misal kita sedang berhadapan-hadapan, lalu kita menunjuk hanya dengan gini, kita bisa menunjukkan sesuatu kepada seseorang yang sedang berkontak mata dengan kita. Yang ketiga ada sentuhan. Adalah bentuk komunikasi personal yang mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal, seperti itu. Yang keempat ada postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Gerakan berjalan orang yang terburu-buru dengan orang yang sedang santai itu saja sudah berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu pilihan dalam saluran komunikasi. Yang pertama ada kesempurnaan saluran. Kesempurnaan saluran merupakan jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu periode komunikasi. Saluran berbeda dalam kapasitas mereka untuk menyampaikan berbagai informasi yang mereka dapat. Yang pertama menangani beberapa isyarat secara bersamaan, memfasilitasi umpan balik yang cepat dan menjadi sangat pribadi. Percakapan langsung umumnya memiliki skor tertinggi dalam saluran komunikasi karena mengirimkan informasi terbesar per episode komunikasi. Sedangkan media tertulis impersonal seperti laporan formal dan buletin dilaporkan memiliki skor terendah dalam saluran komunikasi. Yang kedua yaitu memilih metode komunikasi. Pemilihan atas saluran bergantung apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Kesempurnaan saluran merupakan suatu kerangka kerja yang bermanfaat dalam memilih metode komunikasi. Selain itu, pilihan komunikasi layak dipikirkan sejenak apakah pesan yang perlu dikomunikasikan lebih sesuai dengan disampaikan melalui diskusi atau dalam bentuk diagram. Apabila perlu untuk menilai daya dari penerimaan pesan, maka komunikasi secara lisan akan menjadi pilihan yang terbaik. Sedangkan apabila menginginkan informasi menjadi berwujud dan dapat diverifikasi, maka komunikasi tertulis adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan suatu kekhawatiran yang sangat besar oleh hampir semua organisasi dengan informasi pribadi atau yang dimiliki mengenai para klien, konsumen, dan pekerja. Organisasi khawatir dengan keamanan dari informasi secara elektronik yang harus mereka proteksi. Misalnya ada data pasien rumah sakit, informasi fisik masih tetap mereka simpan dalam lemari arsip. Sebagian perusahaan secara aktif memonitor pemakaian internet dari para pekerja dan catatan-catatan email, bahkan menggunakan video pengawas dan catatan percakapan telepon. Kini, organisasi dapat meringankan kekhawatiran pekerja dengan melibatkan mereka ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan kepada mereka beberapa kendali atas bagaimana informasi pribadi mereka gunakan. Komunikasi yang persuasif merupakan jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang, baik itu kepercayaan, perilaku,
dan sikapnya, di mana nantinya diharapkan bahwa pihak komunikan atau pihak yang menerima informasi tersebut dapat bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak komunikator atau pihak yang memberikan informasi. Kemudian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang persuasif. Yang pertama, pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Ada kata otomatis dan dikendalikan. Bedanya, kalau pemrosesan otomatis ini hanya membutuhkan sedikit waktu dan usaha. Sementara pemrosesan yang terkendali itu membutuhkan usaha dan energi yang lebih. Contoh dari pemrosesan otomatis yaitu ketika kita lapar, kita ingin membeli makanan. Nah, lalu kita buka GoFood. Nah, kalau pemrosesan otomatis itu kita membuka GoFood terus pesan. Hanya sebatas itu, tidak untuk mencari informasi lebih terhadap makanan terhadap makanan yang kita pesan. Apakah makanan itu sehat? Bagaimana cara masaknya? Tidak. Jadi di sini kita hanya sebatas memesan makanan lalu menerimanya. Kemudian kalau yang proses terkendali itu membutuhkan usaha. Jadi kita itu memerlukan waktu untuk benar-benar memahami informasi tersebut. Misalnya kita ingin membeli rumah. Nah, di saat kita ingin membeli rumah, tentu banyak pertimbangan yang harus kita lalui. Yang pertama bisa jadi itu bagaimana harga tanahnya, apakah daerah tersebut airnya bersih, terus nantinya bagaimana kita dalam membeli rumah tersebut, apakah kita membeli secara kredit, lalu kredit apa yang kita gunakan, semua itu harus diidentifikasi. Jadi proses terkendali ini membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan pemrosesan otomatis untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya ada beberapa aturan praktis untuk menentukan jenis pengolahan apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, tingkat ketertarikan. Tingkat ketertarikan yaitu sejauh mana komunikan itu minatnya terhadap informasi yang kita sampaikan. Jadi jika ketertarikannya itu tinggi, maka orang tersebut akan lebih mudah dipengaruhi, dan sebaliknya. Jika ketertarikan orang tersebut terhadap informasi yang kita sampaikan itu rendah, maka orang tersebut agak sulit untuk dipengaruhi. Yang kedua adalah pengetahuan sebelumnya. Kita bertanya, ada nggak sih pengetahuan dia sebelumnya tentang informasi yang akan kita sampaikan? Karena jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan, jika seseorang tersebut sebelumnya memiliki pengetahuan tentang apa informasi yang akan kita sampaikan, maka seseorang tersebut akan lebih mudah untuk kita pengaruhi. Jika informasi itu tidak bertentangan dengan dia, namun jika informasi tersebut bertentangan dengan dia, tentunya mereka akan lebih sulit untuk kita pengaruhi. Kemudian yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang berbeda-beda yang dimiliki dalam diri seseorang. Kepribadian yang berbeda-beda tersebut juga mempengaruhi seseorang. Bagaimana seseorang tersebut menerima informasi. Kepribadian yang berbeda-beda dalam menerima informasi membuat seseorang ada yang mudah dipengaruhi, ada juga yang sulit dipengaruhi. Jadi kepribadian mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut dapat menerima informasi yang diberikan oleh pihak komunikator. Komunikasi karakteristik pesan yaitu jika pesan disampaikan melalui saluran komunikasi yang relatif ramping dengan sedikit peluang bagi para pengguna untuk berinteraksi dengan isi yang terkandung dalam pesan, mendorong pemrosesan yang dilakukan seorang itu secara otomatis. Sebaliknya, jika pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran komunikasi yang lebih sempurna, cenderung mendorong seseorang memproses informasi tersebut lebih lama atau dengan proses terkendali.
Nah, selanjutnya ialah hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Nah, dalam hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif ini terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama yaitu ada penyaringan. Nah, penyaringan di sini berarti si pengirim pesan dengan sengaja menyaring dan menyeleksi informasi sehingga penerima hanya menerima pesan yang baik dan bagus saja. Nah, contohnya seperti ini. Saya seorang karyawan di perusahaan. Kemudian saya menyampaikan pesan kepada bos saya, hanya segelintir pesan dari orang lain yang telah menitipkan pesan ke saya. Dengan tujuan atau bisa juga dengan maksud, ada kepentingan tertentu kenapa hanya segelintir pesan yang disampaikan. Jadi itu merupakan hambatan yang pertama dalam komunikasi yang efektif. Yang kedua ialah persepsi penyeleksian. Nah, persepsi penyeleksian di sini tuh menyebabkan seseorang memiliki komunikasi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi orang tersebut. Misalnya gini, saya menjadi seorang HRD di suatu perusahaan. Saya lagi menyeleksi calon karyawan atau calon pekerja. Nah, mereka itu perusahaan saya tuh membutuhkan karyawan wanita. Maka nanti pada saat karyawan wanita sedang diwawancarai, nah pasti saya akan lebih antusias, lebih semangat untuk mewawancarainya karena perusahaan saya lagi membutuhkan karyawan wanita, seperti itu. Jadi persepsi penyeleksian itu tergantung kebutuhan, motivasi, dan juga pengalaman serta latar belakangnya. Yang ketiga ialah kelebihan informasi. Nah, kelebihan informasi di sini ialah dimaksudkan pastinya setiap individu itu memiliki keterbatasan tertentu sesuai porsinya untuk memproses suatu data atau menerima suatu pekerjaan. Nah, ketika seorang individu tersebut menerima di luar batas kemampuannya, maka hal yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi kepada individu tersebut ialah menjadi stres dan akan merasa terbebani. Kenapa beban saya ini banyak, sedangkan rekan saya tuh ya hanya segitu-gitu aja, dan juga nantinya dapat berdampak kepada masa depan perusahaannya, yaitu akan banyak tugas-tugas yang telat pengumpulannya atau bahkan mungkin bisa tidak terselesaikan karena terlalu banyak memberikan tugas kepada salah satu karyawan saja atau beberapa karyawan saja, sementara yang lainnya tidak diberi tugas. Jadi yang akibatnya akan stres dan terbebani. Yang keempat ialah emosi. Nah, seseorang itu dapat menerjemahkan emosi yang sama dengan berbeda saat pesan tersebut disampaikan dalam kondisi marah dan kondisi bahagia. Contohnya seperti ini. Apabila ada seorang anak atau bawahan lah karyawan dinasehati sama atau diberi motivasi sama bosnya, jika dengan bahasa yang baik-baik, dengan nada yang baik-baik, tidak dengan nada tinggi atau nada perintah seperti itu, mungkin karyawan akan merasa memahami, akan merasa lebih dihargai. Pasti dalam hati karyawan tersebut nyaman, dan tentunya informasi yang telah diberikan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan kepadanya itu akan lebih masuk dan bisa diterapkan ke depannya demi kelancaran keberlangsungan perusahaannya. Nah, beda lagi apabila si bos ini memberi informasi kepada karyawannya itu dengan cara marah-marah atau bisa juga dengan nada yang tinggi. Nah, otomatis karyawan akan merasa, aku dimarahi ya, akan merasa seperti itu. Makanya dampak yang nyata yang tertera dari kehidupan karyawannya apabila dinasehatinya secara marah-marah, secara nada tinggi, maka ya damage-nya ke belakangnya, impact-nya gak maksimal usahanya, kontribusinya untuk suatu perusahaan tersebut. Jadi lebih baik si bos ini atau si atasannya menasehatinya itu dengan cara yang baik, dengan yang halus. Yang kelima ialah bahasa.
Kata-kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda maupun dalam bahasa yang sama. Contohnya ini kata tulang. Dalam bahasa Medan, tulang berarti paman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tulang berarti tulang. Dan ini di contoh yang dalam bahasa berbeda. Dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Mengaji itu memiliki dua makna. Mengaji yang pertama ialah mengaji, membaca Al-Quran, membaca kitab. Nah, yang mengaji yang kedua ialah mengkaji, bukan mengaji juga. Mengkaji itu bahasa tidak baku, jadi bahasa bakunya mengaji, jadi kayak menelaah, menganalisis. Nah, tentunya artinya itu sangat jauh kan, padahal dalam satu kata yang sama dan dalam satu bahasa yang sama. Jadi keterbatasan bahasa juga bisa menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. Yang keenam ialah hening atau bungkam. Nah, diam atau bungkam itu menjadi pelampiasan terakhir. Ketika ada juga nih yang seorang introvert, mungkin dia sering mengalami seperti itu ya, sering melakukan hal seperti itu karena memang dirinya dia. Tapi kalau orang yang biasa, orang yang ekstrovert atau orang-orang yang biasa aja, diam itu adalah cara terakhir ketika segala cara yang sudah dia lakukan itu sudah nggak bisa diterima. Jadi ya sudah, diam saja, diam atau bungkam saja. Nah, bahayanya apa? Nah, diam ini tuh bahayanya apa? Jadi kalau misalkan nih seorang karyawan, dia lagi marah, dia lagi bad mood sama bosnya karena dia merasa beban pekerjaannya dia itu terlalu berat, terlalu banyak. Ya, dia pasti bakal stres lah, bakal terbebani, dan apalagi targetnya di timeline-nya juga dekat-dekat banget. Jadi kayak kalau nggak maksimal, ya pasti dimarahin nanti. Nah, mungkin ya dari sebagian orang itu caranya dia tuh ya udah diam, bungkam aja, sambil ditelatenin, disabarin, dikerjain pelan-pelan. Mungkin ya sebagian orang melakukan seperti itu karena mereka takut untuk ngomong, atau bisa juga karena sudah mereka capek mau ngomong. Ada dua hal. Kalau orang introvert itu takut untuk ngomong, untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapat. Namun kalau orang extrovert itu kalau sudah diam berarti dia sudah capek, karena kemarin-kemarinnya mungkin dia tidak dihargai. Jadi seperti itu. Nah, diam ini bahaya banget bagi perusahaan, apalagi diam-diam ternyata nggak dikerjain terus tiba-tiba resign. Nah, terus siapa yang mau ngerjain tugasnya dong? Otomatis perusahaan akan putar otak lagi, cari orang lagi buat ngegantiin orang yang udah dikasih tugas kemarin. Jadi yang ketujuh ialah ketakutan atau kekhawatiran dalam komunikasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebagian orang itu pasti ada yang introvert. Nah, kesulitan seorang introvert itu ialah berkomunikasi, mengemukakan pendapatnya. Nah, tentunya dalam hal mewujudkan komunikasi yang efektif ini menjadi salah satu hambatannya dong. Kenapa? Karena kalau orang kesulitan berkomunikasi, orang kesulitan mengemukakan pendapat di depan umum, di depan banyak orang secara langsung, maka ya informasi yang disampaikan tidak akan tersampaikan. Nah, gimana caranya si introvert ini menyampaikan pesan? Lalu bagaimana? Ya dengan cara melakukan mediasi atau menggunakan pihak ketiga. Bisa lewat sosial media, atau bisa juga lewat teman. Itu bisa kayak teman dekatnya, nanti teman dekatnya yang ngomong gitu. Itu bisa, tapi itu sangat mengulur waktu, bukan? Dan juga informasi yang disampaikan itu juga bisa tidak lengkap, atau juga bisa ada yang kurang gitu, ada yang ketinggalan gitu. Jadi itu merupakan salah satu hambatan juga untuk komunikasi yang efektif. Nah, yang terakhir ini berbohong atau menipu. Nah, ini berbohong ini sangat-sangat susah untuk kita mengetahuinya. Ini informasi beneran atau informasi hanya gimmick ya?
atau kita juga lagi dikerjain nih gitu, demi kepentingan segelintir orang dalam suatu perusahaan itu. Nah, itu sangat bahaya banget. Karena kenapa? Jika ada kebohongan dalam sebuah perusahaan yang hanya mementingkan kepentingan segelintir orang saja, masa depan perusahaannya tersebut akan terancam. Ya, kalau yang bohong itu cuma segelintir orang dalam satu kelompok itu, kalau segelintir yang lain juga bohong, nanti dari segelintir juga akan banyak kan. Nah, itu sangat-sangat menjadi benalu dalam perusahaan. Nah, tentunya orang-orang yang seperti itu harus segera dihempaskan, ditindas gitu, dikeluarkan kalau bisa. Ya, awalnya kita peringati dan kalau sudah memang nggak bisa, ya sudah dikeluarkan saja daripada jadi hama atau benalu dalam perusahaan kita. Nah, tentunya ini itu sangat susah membedakan informasi bohong, informasi gimmick dan informasi yang beneran. Dan kenapa berbohong ini menjadi salah satu hambatan juga dalam komunikasi yang efektif, ya karena itu tadi, karena susahnya membedakan informasi yang benar-benar informasi atau lagi berbohong ini gitu. Ya, jadi pesan saya ke siapapun nanti kita jadi apapun nanti kita mau jadi bawahan atau nanti kita jadi atasan, tetaplah berbuat jujur dan kalau bisa jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat komunikasi yang efektif seperti ini yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implikasi global. Yang pertama ada hambatan-hambatan budaya. Hambatan budaya ini ada 4. Yang pertama disebabkan oleh sematik. Makna kata bisa berlainan untuk orang yang berbeda, yang diartikan sematik. Hal ini dikarenakan beberapa kata ada yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa atau budaya lain. Seperti contohnya apabila teman-teman pernah melihat film Imperfect itu, ada kata-kata meren. Meren dalam bahasa Sunda itu memiliki makna yang tersendiri. Akan tetapi, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, lalu diucapkan oleh orang-orang dari budaya lain yang tidak mengerti artinya meren, itu akan berbeda maknanya, seperti itu. Yang kedua disebabkan oleh konotasi. Seringkali dalam beberapa bahasa terdapat kata yang sama, baik dalam penulisan ataupun pengucapannya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, tentu saja hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menjadikan komunikasi menjadi tidak efektif. Ini saya kasih contoh nyatanya saja ya, seperti contohnya kata gedang. Gedang itu dalam bahasa Jawa itu artinya pisang, tetapi dalam bahasa Sunda itu artinya pepaya. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga disebabkan oleh perbedaan nada. Nah, ini sering nih kita terjadi seperti ini. Setiap daerah atau suku itu kan biasanya memiliki kebudayaan yang berbeda, tidak terkecuali dengan nada berbicara. Bagi orang Batak misalnya, mereka sudah terbiasa berbicara dengan nada yang tinggi. Tetapi bagi orang Sunda atau orang Jawa, biasanya nada tinggi ini sering diartikan atau dikonotasikan sebagai seseorang yang sedang marah dan tidak sopan berbicara dengan kasar kepada orang lain. Itu adalah contohnya. Yang keempat ada perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode menyelesaikan konflik. Biasanya nih ya, orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda dalam mempersepsikan sesuatu, apalagi dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik. Mereka pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dan itu bisa menjadi hambatan budaya untuk berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua ada konteks budaya. Perbedaan secara kontekstual komunikasi dalam konteks budaya yang tinggi menyiratkan pandangan lebih terpercaya oleh kedua belah pihak. Apa yang tampak dalam percakapan yang santai dan tidak signifikan pada kenyataan mencerminkan keinginan untuk membangun suatu hubungan dan menciptakan kepercayaan.
Nah, konteks budaya ini ada dua. Yang pertama konteks budaya tinggi, yang kedua konteks budaya rendah. Konteks budaya yang tinggi bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Tetapi dalam konteks budaya yang rendah, surat kontrak yang berlaku cenderung dalam tulisan, diberi kata-kata yang sangat tepat dan ilegal. Konteks budaya yang rendah, budaya-budaya sangat bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dalam komunikasi. Next. Yang ketiga ada pedoman budaya. Budaya ini kan seperti yang kita tahu sangat beragam, termasuk dalam bisnis. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari suatu budaya yang berbeda, akan menimbulkan kesalahpahaman seperti itu kan, jika kita tidak melakukan hal-hal yang tepat. Nah itu, berikut ini adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman menurut Kazmir dan para ahli. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Dengan memahami identitas kultural kita sendiri dan memahami orang lain, memahami dari sudut pandang orang lain, itu akan bisa membantu kita untuk mengurangi kesalahpahaman seperti itu. Yang kedua adalah membantu perkembangan sifat menghargai, keadilan, dan demokrasi. Dengan jelas menerapkan lingkungan keadilan dan rasa saling peduli, itu adalah contoh membantu perkembangan sifat menghargai, keadilan, dan demokrasi. Hal ini akan sangat membantu berkomunikasi lebih efektif antar budaya masing-masing. Yang ketiga ada mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Nah, dengan mempelajari, kita akan menemukan banyak perbedaan ataupun persamaan pada kerangka acuan yang kita perkirakan seperti itu. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam mengkategorikan budaya dari masing-masing individu. Yang keempat ada ketika dapat keraguan, dengarkan. Nah, jika kita memiliki keraguan terhadap seseorang, ketika kita menyuarakan pendapat terlalu awal dan tanpa mendengar orang lain, itu maka akan menyinggung perasaan mereka kan. Maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu untuk memahami apa yang ada di pikiran mereka seperti itu. Ketika kita mengalami keraguan ya. Yang kelima adalah sampaikan kenyataan, bukan interpretasi kita gitu. Bukan interpretasi Anda. Jika kita menyatakan kenyataan semata, kita akan memiliki manfaat untuk menerima interpretasi dari orang lain. Sampai kita memiliki waktu yang cukup untuk bisa mengamati dan menginterpretasikan situasi dari semua sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Langkah yang keenam adalah pertimbangkan sudut pandang orang lain. Nah, sebelum kita menyampaikan pesan, maka tempatkanlah diri kita di orang yang akan menerima pesan kita gitu. Apakah sekiranya pesan yang saya sampaikan ini pantas mereka terima? Maka hal itu juga akan mengurangi konflik. Yang terakhir adalah secara proaktif mempertahankan identitas dari kelompok. Nah, ini dengan selalu mengingatkan anggota mengenai tujuan umum perusahaan, rasa saling menghormati, dan kebutuhan untuk mengadaptasi preferensi komunikasi individu. Nah, itu adalah beberapa cara menurut Kazmir dan para ahli yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman atau pedoman budaya.